Banyak. Tapi untuk saat ini kita ngobrolin Kina dulu, Iya. karena dia punya nilai penting buat Kebun Raya Cibodas, punya nilai penting buat Indonesia, punya nilai penting juga buat kemaslahatan umat. Wah, keren kan? Kalau nggak ada Kina, kita nggak tahu Kebun Raya Cibodas ulang tahunnya tanggal berapa ya. Selamat pagi Baraya Tukang Kebun. Berjumpa lagi dengan kami host podcast Tukang Kebun. Pagi ini saya sudah ditemani dengan Mpok Anggun yang kemarin sudah kita kenalkan, dan ada satu lagi nih, Kang Tatang, Pendatang baru. Oh, Wilujeng Tepang. Wilujeng Tepang. Ya, pada kesempatan hari ini kita sedang berada di kawasannya Kebun Raya Cibodas. Habis berjemur ya. Berjemur pagi-pagi penting itu. Iya. Itu vitamin D gratis. Mataharinya lagi bagus hari ini. Berjemur di pantai ya tuh. Di kebun bisa Pak, ya terang. Dan kita ini lagi duduk di bawah pohon apa aja ya sekitar sini. Yang paling dekat di atas ini loh. Ini nih, Wah, ini Sinkona kan? Cincona atau Iya, Kina. Kina. Kalau orang Sunda nyebutnya naon sih? Kina aja, karena Oh, Kina Kina kan juga. bukan dari kita. Kita kan dari luar negeri. Oh, bule ini teh. Iya. Ini tanaman apa ya? Tanaman pendatang. Eksotik jadi ya. Introduksi. Introduksi. Ah, Aslinya dari mana ini sih? kalau menurut sejarah kan dari Bolivia ya. Bolivia Di tadi. pegunungan Andes. Oh, itu kan Amerika mana sih? Amerika mana tuh deh? Berarti dia dataran tinggi juga dong. Iya, dataran Mana tinggi. ini? Karena memang waktu ditanam di sini katanya iklim di sini hampir menyerupai habitat di aslinya. Udah gitu. pernah ke sana belum? Belum, kata sejarah. Kata sejarah. Oke. Jadi kata sejarah bilang gitu hampir mendekati Ini gitu. Ini itu. kayaknya bahasan menarik, Baraya Tukang Kebun. Karena kita ada di bawah pohon Kina, kita akan mengulas nih ya. Lebih lanjut nih, lebih dalam. Jangan terlalu dalam atuh. Dah kita mah bukan. Kina itu asalnya dari Siapa-siapa mana, kenapa ada di Kebun Raya Cibodas, dan kalau nggak salah memang negara Indonesia itu pernah terkenal sebagai pengekspor terbesar ya. Penghasil Kina. Ya, Penghasil Kina penghasil. terbesar, hampir 90% 97%. pasarnya dunia itu dikuasai oleh Indonesia pada abad ke-19 kalau nggak salah. Berarti zaman dulu banget. Zaman dulu dong. banget. Sekarang Cuma herannya 1870-an lah. 1870. 1870-an. Herannya kan dia dari luar negeri dibawa masuk ke Indonesia, tapi Indonesia yang jadi penghasil terbanyak ya. Keren juga ya. Jadi Indonesia tuh pernah satu saat merajai dunia ya. Betul. Mungkin suatu saat juga nanti akan begitu juga kali ya. Sekarang mungkin belum ya. mudah-mudahan. Udah belum sih Indonesia merajai dunia? Belum sempat lagi. Makanya itu sejarah apa ya? Sejarah pencapaian terbesar, meskipun dulu secara bisnisnya itu masih dipegang sama Belanda ya Bu. Iya. Jadi hasilnya tidak dinikmati langsung oleh orang Indonesia, tapi kita boleh berbangga bahwa ternyata kita itu bisa menghasilkan sesuatu dan itu sangat bermanfaat untuk dunia. Karena waktu itu memang masih pertama kalinya ya, bukan pertama kalinya. Pada saat itu memang masa-masanya wabah malaria juga sedang naik gitu. Jadi hampir semua negara membutuhkan obat untuk penyakit malaria. Jadi zat aktifnya namanya kinin. Nah, Jadi ini cerita dulu ya, cerita dulu. Silakan. Zaman dulu banget, waktu zaman Belanda, waktu lagi zamannya eksplorasi penjelajahan dunia, kebanyakan negara-negara Eropa itu perginya ke kawasan tropis. Dan kawasan tropis itu terkenal dengan nyamuk malarianya. Jadi penyakit malaria itu yang udah jadi hambatan utama untuk menguasai suatu kawasan di kawasan tropis. Jadi kalau tahu obatnya, tahu cara penanggulangannya, mudah masuk ke negara itu. Nah, ternyata Kina ini kan obat malaria nih. Iya. Kalau kita tahu pemanfaatannya, kita pegang produksinya, gampang kan? Untuk menjualnya ya. Untuk jadi penjajahan ekonomi dapat, udah gitu untuk membekali tentara supaya tidak terkena malaria di daerah jajahannya bisa. Jadi terus kalau Anda pegang obatnya, Anda bisa menguasai dunia. Kasus yang mirip sama vaksin sekarang. Oh iya. Kalau Cuma Anda beda cerita wabahnya ya. Kalau tapi sekarang metodenya COVID, sama.
Iya. Dulu Anda tahu malaria. obatnya Anda pegang aja, bisa jual mahal. Kalau Menguasai ini dunia. Mbak Po Anggun ya, kalau gejalanya mirip nggak sih kayak orang kena demam berdarah gitu? Mungkin udah malaria. Belum pernah ya? merasakan kena malaria? Belum pernah. Cuma denger-denger sih suka demam kayaknya. Oh, demam Iya, ya. Demam terus tapi nggak sembuh dia. Demam tinggi ya Mbak Dwi. Tuh, terus pernah tuh ada satu teman yang kena juga sampai yang kalau udah kena ke otak ya bisa sampai ini. Bahaya juga. Ya, bahaya Iya. bisa mematikan. Makanya waktu itu pada zamannya sebelum kita produksi dan masih pada masa eksplorasi Cina orang Hindia Belanda di tahun 1714. Jadi Batavia itu terkenal dengan kuburannya negeri timur ya, karena itu tadi mungkin ya orang Eropa yang datang ke Batavia terkena malaria dan itu memang banyak korban jiwa, sampai 80.000 jiwa orang Eropa meninggal di Batavia. Jadi kalau udah tahu ini sebagai obatnya gampang dong, bisa nyembuhin, bisa Iya, dimanfaatkan. dan dengan itu baik. zaman dulu kan mungkin hanya ada di Bolivia dan Peru tadi ya, Iya. makanya ada yang apa istilahnya ingin ingin mengembangkan Cina, dan kebetulan dari Hindia Belanda juga ada kan tokoh yang menginisiasi proyek besar-besaran bagaimana supaya Cina ini bisa dijadikan apa istilahnya komoditas. Komoditas Iya, unggulan dan gitu ya. untuk lahannya itu ya di Indonesia ini JF Pahud ya Bu yang membuat proyeknya dan meminta siapa Harskal. Nah Harskal coba cerita, kalau Bu Anggun udah Wah, pernah lupa nulis ya. cerita Harskal nih Lupa ya. bawa tapi Cina pokoknya- ke Indonesia gimana? Gimana tuh Pak Tatang, ada tambahan dari cerita itu tuh? Harskal Iya, apa ya? itu Jadi lupa penuh lagi. perjuangan kan ya Saya waktu nggak itu. ikut sih waktu itu, nggak ikut dari Belum sana. lahir Anda tuh. Belum lahir gitu. Jadi ceritanya waktu itu tuh mau itu salah satu pendirian kebun raya Cibodas, sebenarnya ada sejarahnya Iya, juga. ada tonggaknya di situ. Jadi pemerintah Hindia Belanda mengirimkan mengirimkan tim ekspedisi kalau nggak salah ya ke Bolivia untuk mencari Cina untuk bisa ditanam di Indonesia. Waktu itu seru loh, kalau baca sejarahnya seru loh, bahwa ketika mereka dapat itu dikawal oleh kapal perang Belanda ke Iya. Indonesia dari kalau nggak salah 161 peti deh kalau nggak salah. Itu yang nyampe ke kita tuh cuma sedikit karena yang berhasil tumbuh juga cuma sedikit. Mungkin karena ini ya, waktu perjalanan dari Bolivia ke Indonesia aja kan kalau dulu belum ada pesawat ya, Ih, pakai kapal laut, lama di jalan, Lama di jalan, dan yang betul. diambilnya juga kan mungkin bibit-bibit yang masih muda yang Mungkin. sebetulnya masih butuh aklimatisasi ya Iya. udah langsung dibawa ke Oh, di Indonesia. karantina dulu kan? Enggak. kayaknya. Dan gitu masih ada juga sejarah bahwa karena di sana nilainya punya nilai penting, punya nilai religi, jadi ngambilnya juga dapetinnya juga susah. Dan itu ada skandal, jadi agak repot. Agak repot lah walaupun saya belum lahir waktu itu ya. Ceritanya kayak gitu, tapi berhasil dibawa, diantar ke Indonesia, dibawa ke kebun. Mungkin waktu itu kebun raya Cibodas masih Pegunungan. masih kebun pegunungan, Lansplan tentuin ya waktu itu ya. Kemudian dibawa ke Cibodas, ditanam di Cibodas. Salah satu area penanamannya mungkin di sini kayaknya ya, Iya. di kawasan tempat kita duduk sekarang kayaknya ya. Iya, ini salah satu 2 koleksi yang ada di sini. Yang Tapi satu lagi ada iya. lagi di sana. Ah, Tapi Cuma bukan masih yang ada ini. lagi. Bukan. Ini mah udah anak cucu cicit yang keberapa kali ya. dulu itu kan jenisnya di kali saya, Bu. Kali saya. Jadi sinkronnya kali saya. Hmm. Sekarang yang Ini yang di belakang kita ini ah, jenis apa? ini bukan pubesken. Oh, udah pubes. Jadi pubesken. Jadi di kita tuh di Cibodas ini yang paling tertua aja 91 tahun. Artinya kan berarti bukan pohon induk yang dulu. ya. 91 Iya. tahun. Itu ditanam 1930. Itu yang pubesken sebelah sana. Oh, di atas. Sebelah sana. Oh, masih ada dia. Ada, tapi itu pubesken. Jadi berarti kali saya yang awal itu berarti sudah karena memang pada tahun 1864 itu kan Junghun itu punya ide ya untuk memindahkan tanaman koleksi sinkona ke Cinyiruan, Bandung. Oh, di Bandung. Bandung. Bandung Selatan Ya. ya. Jadi di sana lah berkembangnya Kina itu kan mungkin dari di Bandung itu kan. Ya, Oh, mulai jadi yang membawanya Harskal dibawa ke sini dikembangkan oleh Junghun, tetapi dari Cibodas. Tesman dulu mungkin Oh, Bu. Tesman Ah, dulu. Hmm.
Oh iya, Tesman karena- yang menanam pertama ah, yang menjadi tonggak ulang tahunnya Cibodas ya, 11 Tesman. April. Berapa? Nah, 1852. Nah, 1864 Chung Hun itu ya punya, karena dia pergantian penguasa atau pimpinan lah gitu ya. Jadi karena Yung Hun yang dikuasakan di sini, dia punya ide, bukan dia, pemikirannya itu karena memang di sini katanya lapisan tanahnya, lapisan humusnya tipis. Jadi tidak cocok. Mungkin lebih aklimatisasi cukup di sini, Iya. tapi untuk produksi mungkin lebih bagus kali di sana kali ya. Tapi Cibodas itu jadi cikal bakal penanaman kina di Indonesia. Jadi punya nilai historis lah, jadi punya apa? Oh, di jadi sana. Punya peran penting lah untuk penanaman kina di Indonesia, karena memang awalnya ditanam di sini 1852. Oke. Ini banyak manfaatnya loh kalau nggak salah nih. Apa sih sebenarnya yang dipakai untuk obatnya? Kulitnya Kulitnya diapain? Yang direbus dikeringkan. ya. Kulitnya direbus. Iya, diekstrak dari kulitnya. Oh, diekstrak kulitnya. Obat kina itu yang diekstrak dari kulitnya. Kayu manis juga kayak gitu kan ya? Dari kulitnya juga, kulit batang kan ya? Mm-mm. Kulitnya tebal berarti nih, sering dicolek-colek. Pak Tatang kulitnya tebal nggak? Jarang dicolek. Iya, menarik banget ya cerita kina sampai jadi sejarah hari lahirnya Kebun Raya Cibodas Iya. karena saking bernilainya kina pada saat itu ya. Pada saat itu. Kalau saat ini memang ada obat lain selain kina yang bisa menggantikan. Sekarang ada artifisialnya sih sebenarnya. Oh, gitu. Sudah ada secara obat kimia, Pak. Obat kimia sintetiknya udah ada. Tapi kemarin sempat ribut. Pernah nggak waktu awal-awal COVID dulu, kina itu sebagai obat COVID dulu sebagai alternatif iya, itu ya? di yang peneliti Wuhan yang buat penelitiannya ya. Oh iya. Tapi Iya, nggak tahu kelanjutannya apakah itu sudah dilanjutkan lagi nggak penelitian tahu. atau enggak. Habis itu Kita saya nggak belum denger update lagi emang. Tapi sempat heboh loh teman-teman pada nyari, mahal lagi. Sayang kita koleksinya cuma sedikit. Kita sedikit dan ini kan sebetulnya ketika masa perjuangan jadi kemunduran produksi kina itu ya terkait dengan masa kemerdekaan, Bu. Kenapa udah merdeka malah? Waktu perjuangannya, waktu menuju tahun 45-nya. Oh. Karena yang dulunya perkebunan-perkebunan dikuasai oleh Belanda, ketika Belanda kalah kan diambil sama pribumi nih. Tetapi karena memang secara networking penjualan bisnisnya ada orang-orang Belanda yang punya, jadi kita kehilangan mundur lah, akses. Bek. Iya, jadi perkebunannya juga mulai banyak yang dialihfungsikan lebih banyak ke teh daripada kina. Padahal dulu teh dengan kina itu selalu berdampingan. Di mana ada teh selalu ada kina. Gambung kan masih deh kalau nggak salah ya. Ya sekarang masih, tapi kayaknya udah nggak ekspor deh. Udah nggak ekspor ya. Nanti kapan-kapan kita main ke Gambung lah. Kayaknya oke di situ lihat. Iya, sebetulnya sejarah kina ini banyak sejarah yang jadi heritage juga untuk tempat-tempat lain, kayak pabrik kinanya yang di Bandung, di Jalan Pajajaran. Orang Bandung mah tahu. Iya. Orang Bandung mah ngerti. Ya kan Mbak Dwi? Yang sekarang udah berubah jadi miliknya Kimia Farma. Oh, sekarang miliknya Kimia Dulu Farma. itu adalah pabriknya yang di Bandung, pabrik kina yang dikelola oleh orang Belanda di Indonesia itu di Bandung. Gitu. Tapi tahu nggak? Ini ada Kang Udo. Udah kenal sama Kang Udo belum? Kang Udo yang sebelah situ tuh, Wi. Mbak Dwi. Liatin. Kang Udo ini juragannya kebun. Dia Iya. yang menguasai kebun, pemeliharaan kebun kemarin masih Kang Sudo. Manggilnya Kang Udo lah, panggilan kesayangan. Saya Bentar boleh ya. saya lihat ya sebentar ya. Atau kamu kemana? Aduh, kangen kina nih. Mau lihat kulitnya. Daun mudanya tuh merah ya kina. Iya, daun mudanya merah. Bentar ya. Kang Udo, kumaha Kang Udo? Gimana pemeliharaannya Kang Udo? Hah? Ini bisa diperbanyak dari apa aja nih Kang Udo? Pemilihnya coba. Oh, rubiase teh naon sih? Daun-daunnya kenapa? Bu, kayak gini nih. Berselingan. Ya, tapi sejajar. Berhadapan Sejajar, berselingan. rubiase. Oh, dia rubiase. Heeh. Rubiase tuh sama kayak Ixora, tahu Ixora nggak? Iksora yang bunga kayak bunga Kayak bunga bronze jarum gitu itu loh. Ah, dia masih temenan ini. Sora Javana ya? Javanica. Javanica, iya. Nah, ini masih saudaraan si Ixora ini. Tapi kata Pak Tatang tadi ciri khasnya adalah posisi daun berselingan berhadapan. Ya, itu. Masih ada satu lagi Yang Pak saya Tatang? tahu itu. Masih ada satu lagi ya Pak Tatang Kaudo ya. Dia punya stipul. Coba lihat di ujungnya. Stipulannya ya. ujung tunas. Nah, ini. Ah, tuh ada stipulnya. Dia. Itu udah kebuka sih. Ada. Bener nggak Kang Udo?
Ini ada stipulanya. Mana Bu, Pak? Ini dong. Ini saat ini udah terbuka, ada yang Ya, nanti kapan-kapan kita mengenal lebih jauh apa itu Rubiaceae, Malvaceae, Myrtaceae, keluarga-keluarga dalam tumbuhan. Nanti kita undang siapa, Cak? saya sih punya ide gini ya, karena selama ini mungkin dari masyarakat itu mungkin bertanya ya, untuk apa sih ini dipelihara? Apakah punya nilai potensinya atau tidak? Nanti kita coba cari informasikan buat masyarakat, tanaman yang ditanam di sini semuanya punya nilai gitu. Ya Salah kan? satunya Ya- kina. Ya bukan hanya kina gitu. Di sini juga nanti next ada dari mana sih yang namanya kapur barus gitu ya. Terus apa tadi sinamumum juga untuk Kayu manis. kayu manis. Jadi mungkin nanti kita akan lebih mengeksplor lagi tanaman-tanaman yang ada di Kebun Raya Cibodas dari sisi potensinya. Nanti lah. Banyak. Banyak. Tapi untuk saat ini kita ngobrolin Kina dulu, Iya. karena dia punya nilai penting buat Kebun Raya Cibodas, punya nilai penting buat Indonesia, punya nilai penting juga buat kemaslahatan umat. Tuh, keren kan? Kalau nggak ada kina, kita nggak tahu Kebun Raya Cibodas ulang tahunnya tanggal berapa ya. Ada tanaman lain, Neng. Tanggal yang lain. Sedih banget deh. Sedih banget cuma ulang tahun. Emang kalau ulang tahun Kebun Raya Cibodas dikasih kue? Enggak. Tumpeng biasanya Bu ada. Cuma udah 2 tahun ini nggak ada tumpeng. Karena kita ulang tahunnya lagi pandemi. Oh, Ini baru salah satunya. Kita Oke. perkenalkan kepada Baraya Tukang Kebun terkait kina, karena ya kita sangat berterima kasih dengan adanya kina ini. Kebun Raya Cibodas mengabadikannya sebagai tanggal lahir Kebun Raya Cibodas. Tanggal berapa? 11 April. 1952. Iya, itu adalah tonggak pertama penanaman kina di Indonesia. Meskipun dikembangkannya di Gambung ya setelahnya. iya. Tapi teman-teman nanti kalau kesini main ke Kebun Raya Cibodas, pengen tahu kina, tolong dijaga, dipelihara dengan baik, kemudian nikmati, jangan lihat aja, pegang jangan, galak amat dah tuh. Tapi untuk saat ini itu dulu ya, kina, Iya, kita iya lihat dulu. kinanya dulu. Tapi gitu titip ya kalau main ke Cibodas, mau lihat kina, tanamannya ada, barangnya ada, manfaatnya udah pada tahu. Tolong jaga, kita sama-sama jaga untuk masa depan, untuk konservasi. Sip kan? Ya, jadi untuk kina sendiri memang ada sejarah kebanggaan di Indonesianya, ada sejarah kebanggaan untuk Kebun Raya Cibodasnya juga. Jadi kita semua harus berbangga lah ya untuk sejarah-sejarah yang pernah dicetak pada masanya. Jangan sampai dilupakan bahwa kita itu dulu pernah menghasilkan kina terbesar di dunia. Mantep. Kalau misalnya kita bisa mengulang lagi sejarah, alhamdulillah. Maksudnya kina lagi? Iya, atau produksi apapun yang bisa menjadi potensi dijual untuk pasar dunia gitu ya. Mungkin obat COVID suatu hari siapa tahu ternyata ada dari tanaman asli Indonesia. Kan sekarang lagi banyak nih penelitian-penelitian teman-teman yang mencari obat COVID ya. Kita doakan saja semoga salah satunya ada tanaman khas Indonesia yang bisa menjadi obat COVID. Insya Allah bisa Pak Tatang ya. Insya Allah bisa. Kaat Tatang. Ai akang mau dukung ya. Baraya Tukang Kebun, obrolan kita sudahi dulu karena kita memang tidak boleh terlalu lama bareng-bareng nih, masih pandemi juga Gak kan. boleh deketan sih. Iya, sekarang kita ada di ruang terbuka, sudah mau 20 menit juga. Jadi kami akhiri dan semoga semua tetap sehat, Amin. jaga prokesnya. Sampai ketemu di materi podcast selanjutnya. Terima kasih. Ya, dadah.